Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi untuk pertemuan kelima ya. Dan untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dan kebetulan untuk hari ini kita bahas tentang aspek keuangan bab 4, yaitu lebih fokus kepada aspek keuangan. Jadi menganalisa atau menilai suatu bisnis atau usaha dari segi keuangannya. Yang pertama, saya jelaskan dulu tentang apa sih itu analisis keuangan. Di mana di sini dijelaskan bahwa analisis keuangan itu adalah alat untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kelayakan usulan usaha, khususnya dilihat dari aspek kuantitatif keuangan atau menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, misalkan dari ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut. Kemudian menilai, nantinya kita akan menilai apakah proyek tersebut akan terus berkembang atau sebaliknya. Jika sebuah usulan rencana bisnis tidak dilengkapi dengan perhitungan aspek ini, maka sulit untuk dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan suatu usaha. Jadi, aspek ini sebagai suatu patokan dalam penilaian suatu usaha, apakah usaha itu menguntungkan atau tidak, akan berkembang atau tidak. Secara umum, komponen untuk kebutuhan investasi menurut Agus Sucipto tahun 2010 ada 3 komponen di sini. Yang pertama adalah biaya pra-investasi. Jadi biaya yang dikeluarkan sebelum melakukan sebuah investasi, di mana terdiri dari biaya pembuatan studi kelayakan, biaya pengurusan izin, dan biaya entertain atau biaya untuk lobby. Sedangkan yang kedua adalah biaya pembelian aktiva tetap, misalkan untuk membeli tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Sedangkan yang ketiga, komponen yang ketiga adalah biaya modal kerja, yaitu biaya operasional. Misalkan biaya bahan baku, upah atau gaji dari karyawan, kemudian biaya listrik, biaya telepon dan air, pemeliharaan, pajak, premi asuransi, hingga biaya pemasaran. Jadi, 3 biaya ini merupakan komponen dari suatu usulan investasi. Untuk analisa keuangan, yang dimaksud dengan analisa keuangan di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah perkiraan biaya kegiatan usaha, di mana untuk perkiraannya itu meliputi dasar perkiraan biaya dan perincian investasi. Untuk dasar perkiraan biaya, maksudnya adalah patokan harga yang digunakan dalam studi kelayakan. Apakah harga itu berlaku selamanya atau hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu? Demikian juga mata uang yang digunakan, baik biaya investasi ataupun untuk modal kerja. Sedangkan untuk perincian investasi adalah biaya pra-investasi. Jadi biaya yang dikeluarkan sebelum melakukan investasi. Biaya pembelian aktif tetap termasuk adalah biaya operasi. Sedangkan poin yang kedua adalah rencana pembiayaan, yaitu harus menyebutkan secara rinci, secara detail, sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan usaha. Kira-kira sumber dana yang dibutuhkan berasal dari mana? Untuk sumber pembiayaan investasi, di sini ada 2 sumber. Yang pertama adalah modal sendiri, dan yang kedua adalah modal asing. Untuk modal sendiri itu adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan. Dari siapa saja? Yaitu dari pemilik perusahaan, biasanya berasal dari setoran pemegang saham. Kemudian dari cadangan laba, bahkan dari laba yang belum dibagi atau sering disebut sebagai laba ditahan. Sedangkan yang kedua, modal asing, berarti modal yang berasal dari luar perusahaan.
dan biasanya diperoleh secara pinjaman atau dalam bentuk kredit, serta terdiri dari pinjaman dari bank ataupun pinjaman dari non-bank. Untuk perkiraan penerimaan, pengeluaran, dan pendanaan. Poin yang ketiga, untuk penerimaan dan pengeluaran, di mana sumber penerimaan di sini ada dua, yaitu operasional dan non-operasional. Untuk sumber penerimaan operasional, maksudnya adalah penerimaan yang diterima dari hasil penjualan barang yang telah diproses, sehingga dalam penjualannya mendapatkan nilai tambah dari pembelian pertama. Sedangkan yang kedua adalah penerimaan non-operasional. Maksudnya adalah penerimaan dari efek samping usaha itu sendiri, misalkan dari penerimaan bunga bank, sewa kendaraan, dan penerimaan bonus pada saat belanja barang. Jadi, penerimaan yang di luar proses operasional perusahaan. Sedangkan untuk pengeluarannya, pengeluaran di sini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Perbedaannya apa? Untuk yang biaya tetap adalah biaya yang sifat pengeluarannya rutin, tanpa memperdulikan ada yang diproduksi atau tidak. Jadi, mau produksi atau tidak, mau sebanyak apapun produk yang diproduksi, maka biaya tersebut tetap konstan, tidak berubah. Misalkan biaya telepon, gaji atau honor, biaya listrik, biaya perawatan mesin atau aktiva, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah biaya variabel. Terus sebaliknya adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi yang jumlahnya tergantung dari volume produksi. Jadi jumlah biayanya itu mengikuti volume produksi. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka biayanya akan semakin tinggi. Untuk sifat biaya variabel memiliki dua sifat. Yang pertama adalah biaya yang sifatnya sementara atau biaya akan menjadi penerimaan setelah menjalani proses pengolahan atau produksi, misalkan biaya bahan baku. Dan yang kedua adalah biaya yang sifatnya habis digunakan untuk membiayai proses produksi, seperti upah buruh, bahan bakar, transportasi, sewa gedung, dan sebagainya. Investasi. Yang dimaksud dengan investasi di sini adalah pengeluaran yang sifatnya tidak habis dan bahkan dapat bertambah nilainya karena investasi ini dirawat dan disusutkan dari nilai belinya. Investasi dapat berupa gedung, tanah, mesin peralatan kantor, alat angkut, dan sebagainya. Jadi banyak jenis investasi yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan. Untuk pendanaan di sini adalah sumber finansial untuk membiayai kegiatan usaha yang akan menimbulkan kekayaan, baik dari modal sendiri maupun dari modal asing, di mana penerimaan, pengeluaran, dan pendanaan dalam SKB di sini dituangkan pada penyajian aliran kas yang menggambarkan kebutuhan modal untuk usaha. Jadi, 3 poin itu, penerimaan, pengeluaran, dan pendanaan, semuanya tertuang dalam aliran kas perusahaan. Proyeksi laba rugi dalam periode waktu tertentu. Jadi, untuk bisa memproyeksikan kondisi perusahaan, apakah laba ataupun rugi, maka di sini kita bisa menentukan proyeksi laba ruginya. Caranya yaitu penerimaan, kemudian dikurangi biaya variabel, maka akan ditemukan margin laba, di mana nantinya margin laba di sini dikurangi dengan biaya tetap, akan menghasilkan laba sebelum pajak. Setelah dikurangi pajak, berarti akan menghasilkan laba bersih setelah pajak. Sedangkan untuk proyeksi arus kas, untuk perhitungannya di sini adalah saldo awal kas
diketahui sekian rupiah, kemudian penerimaan dikurangi dengan biaya variabel, maka akan dihasilkan margin laba. Nantinya akan dikurangi dengan biaya tetap dan investasi, maka akan ditemukan pendanaan, yaitu surplus poin 4 dikurangi poin 5 dikurangi poin 6, baik untuk modal sendiri maupun untuk kredit, sehingga akan ditemukan poin ke-8, yaitu saldo akhir tahun, poin 1 tambah poin 7. Jadi saldo awal tahun ditambah pendanaan, itu akan menghasilkan saldo akhir. Kemudian untuk metode penilaian investasi. Untuk menilai suatu investasi apakah itu layak atau tidak, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode periode pengembalian atau sering disebut sebagai metode payback period. Yang kedua, metode nilai sekarang bersih atau NPV, Net Present Value Method. Yang ketiga, metode indeks profitabilitas, dan yang keempat adalah metode internal rate of return atau IRR. Oke, yang pertama adalah metode periode pengembalian atau payback period, adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan-penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Jadi PP ini digunakan untuk mencari jangka waktu pengembalian dana. Kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk balik modal? Itu tujuan untuk analisis atau metode PP. Yang kedua, NPV, yaitu adalah perhitungan nilai tunai arus kas dari investasi modal di masa yang akan datang dengan mempergunakan suatu tingkat suku bunga, kemudian dibandingkan dengan nilai investasi semula yang dilakukan atau nilai sekarang. Jadi perhitungannya di sini menggunakan persentase bunga. Nantinya itu akan dicari nilai present value-nya, kemudian dibandingkan dengan nilai investasinya. Yang ketiga, metode indeks profitabilitas. Itu perbandingan antara PV arus kas atau present value arus kas dengan investasi awal. Jadi tinggal membandingkan atau membagi atau rasio antara PV arus kas dan investasi awal. Dan yang terakhir adalah metode internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat pengembalian internal, di mana tingkat bunga yang dapat menjadikan NPV sama dengan 0, karena PV arus kas pada tingkat bunga tersebut sama dengan investasi awalnya. Metode ini memperhitungkan nilai waktu uang, jadi arus kas didiskontokan atas dasar biaya modal atau tingkat bunga. Jadi di sini untuk menghitung atau meramalkan apakah proyek atau usaha tersebut untung atau tidak, maksudnya menguntungkan atau rugi. Di sini perusahaan bisa melakukan analisis investasi menggunakan 4 cara: payback period, NPV, kemudian indeks profitabilitas, dan IRR. Terserah mau pakai yang mana, pakai semuanya lebih baik, jadi akan lebih akurat hasilnya. Dan dari situ nanti kita bisa menentukan kesimpulannya seperti apa, apakah investasi yang dilakukan itu menguntungkan atau tidak. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi untuk bab 4. Silahkan kalian pelajari. Kalau misalkan ada materi yang kurang dipahami, nanti bisa langsung ditanyakan di forum. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.